Hai teman-teman, mari kita bahas soal selanjutnya. Plasmodesmata adalah saluran terbuka pada dinding sel tumbuhan yang menghubungkan sitoplasma suatu sel dengan sel lainnya. Apabila sel tanaman X mengalami mutasi pada gen yang mengatur pembentukan plasmodesmata, sehingga plasmodesmatanya tidak terbentuk, maka hal yang mungkin terjadi pada mekanisme pengangkutan air di sel-sel akar tanaman X adalah, nah teman-teman di sini kita harus mengetahui dulu berbagai macam mekanisme pengangkutan air di sel akar. Nah, saya akan gambarkan terlebih dahulu si sel akarnya ya. Skemanya saja, misalnya ini adalah sel-sel menyusun akar. Sel akar, kemudian ini adalah xilem. Ini xilem ya. Nah, di antara sel satu dengan sel lainnya itu terdapat plasmodesmata. Tadi adalah saluran terbuka ya pada dinding sel. Misalnya ini plasmodesmata. Ini saya gambarkan dulu dinding selnya. Perlu diingat kembali kalau dinding sel tanaman itu tersusun atas senyawa selulosa ya teman-teman. Kalau di sel tumbuhan seperti itu. Nah, yang pertama ada yang namanya jalur simplas. Nah, jalur simplas ini adalah jalur pengangkutan air melalui plasmodesmata. Air melalui plasmodesmata, teman-teman. Jadi misalnya di sini dari air dari luar masuk melalui plasmodesmata. Kemudian dikirim ke sel lainnya juga memasuki melalui plasmodesmata hingga akhirnya ke xilem, teman-teman. Kalau dari xilem kan bisa ditransfer ke seluruh tubuh tumbuhan ya. Karena ini ceritanya di akar. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya apoplas. Nah, yang apoplas ini adalah transportasi air atau transport air melalui dinding sel. Jadi dia misalnya ini air masuk, kemudian melalui dinding sel lagi. Seperti itu. Jadi dia tidak melewati plasmodesmata ya, dia melalui dinding selnya, kemudian masuk ke xilem. Kemudian yang ketiga ada yang namanya jalur transmembran. Nah, transmembran ini jalurnya dia menembus membran. Air menembus membran. Jadi misalnya ini air masuk ke sini, ke sitoplasma, kemudian menembus dinding sel, menembus membran, ke sitoplasma lagi, menembus dinding sel lagi, kemudian ke xilem. Seperti itu. Bisa ya membedakannya. Kalau yang simplas itu melewati plasmodesmata yang tengah, kalau apoplas itu melewati dinding sel, kalau yang transmembran ini campuran, bisa melewati dinding sel atau membran sel dan bisa melewati di tengah-tengahnya juga, di sitoplasmanya juga, seperti itu teman-teman. Jadi di sini kasusnya kalau si tumbuhan ini mengalami mutasi pada gen yang membentuk sitoplasma, maksudnya plasmodesmata, sehingga tidak terbentuk plasmodesmata, kemudian pengangkutan airnya bagaimana katanya? Berarti pengangkutan airnya tidak bisa melalui simplas karena tidak ada plasmodesmatanya. Seperti itu. Kita lihat dulu yang A. Air akan ditransfer melalui mekanisme simplas. Salah ya. Justru tidak bisa melalui simplas. Yang B. Air ditransfer melalui mekanisme apoplas. Bisa teman-teman? Bisa ya teman-teman, karena apoplas melalui dinding sel, bukan melalui plasmodesmata. Yang C, air tidak bisa ditransfer melalui sel akar. Bisa teman-teman, walaupun tidak bisa melewati simplas, dia masih bisa melewati si apoplas dan transmembran. Berarti yang C benar.
Yang D, air akan bocor keluar sel. Enggak ya teman-teman. Yang E, air akan terjebak di dalam sel dan tidak bisa ditransfer. Masih bisa ditransfer. Jadi yang ini salah. Berarti jawaban yang tepat untuk yang ini adalah yang B ya teman-teman. Air bisa ditransfer melalui sel akar. Maaf. Air ditransfer melalui mekanisme apoplas. Ingat, bisa lewat apoplas. Nah, teman-teman, untuk bisa menjawab soal ini, kalian belajar saja nggak cukup ya, harus bisa latihan soal dan bisa mengerjakan soal dengan cepat dan tepat agar menjadi pribadi yang terlatih.